Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Kosasi Prijatna, MSc selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Satrio Muhammad Alif, STMT selaku pembimbing 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Studi Perbandingan Beda Tinggi Ortometrik antara metode GNSS Leveling menggunakan EGM 2008 dengan metode sifat datar di Institut Teknologi Sumatera. Konten yang akan saya bahas yaitu yang pertama pendahuluan, kedua dasar teori, ketiga metodologi penelitian, keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Geoid, menurut Gauss dan Listing, adalah bidang ekuipotensial gaya berat bumi yang berhimpit dengan permukaan laut ideal. Geoid dianggap paling mendekati mean sea level atau muka laut rata-rata secara global. Geoid juga digunakan sebagai referensi tinggi untuk menentukan tinggi ortometrik. Penentuan tinggi ortometrik menggunakan metode sifat datar itu memerlukan biaya yang relatif tinggi, tenaga yang ekstra, serta cakupannya dibatasi oleh kondisi lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System atau biasa disebut sebagai GNSS, di mana metode penentuan posisi dengan survei GNSS ini semakin membaik dan dapat digunakan untuk menentukan tinggi geodetik. Masalah ketersediaan nilai gaya berat yang teliti di Indonesia itu menyebabkan penentuan tinggi ortometrik ini sukar untuk dilaksanakan. Meskipun tinggi geodetika cukup teliti, tidak tersedianya nilai undulasi geoid itu dapat mempengaruhi penentuan tinggi ortometrik menggunakan metode sifat datar, metode GNSS leveling. Untuk mengatasi hal tersebut, saya menggunakan nilai undulasi geoid dari EGM 2008. Tujuan penelitian yaitu ada yang pertama mendapatkan selisih beda tinggi ortometrik dari metode GNSS leveling menggunakan EGM 2008 dengan pengukuran metode sifat datar. Kedua, mendapatkan tingkat akurasi metode GNSS leveling menggunakan undulasi EGM 2008 dalam menggantikan metode sifat datar untuk menentukan tinggi ortometrik. Cakupan daerah penelitian tugas akhir ini dilakukan di wilayah yang cukup kecil, yaitu di wilayah Institut Teknologi Sumatera yang memiliki luas 275 hektar. Lalu data pengamatan GNSS pada tahun 2016 didapatkan dari Bapak Arif Rohman dan 2019 dari hasil pengamatan secara langsung. Pengamatan menggunakan metode statik radial dengan waktu pengamatan 10 hingga 36 menit. Data yang digunakan adalah nilai undulasi EGM 2008 dari website ICGEM, lalu data pengamatan GNSS, dan data tinggi ortometrik pada titik yang dicari. Dan nilai tinggi ortometrik yang dianggap mendekati kebenaran adalah pengukuran dengan metode sifat datar. Kerangka pikir penelitian, yang pertama kita melakukan studi literatur, di mana ini kita memperdalam materi tentang tugas akhir ini, kemudian tahap survei pendahuluan, yaitu survei lapangan, lalu pengumpulan data. Datanya sendiri di sini ada 4, yaitu yang pertama data pengamatan GNSS, 2 data pengukuran sifat datar, lalu data tinggi ortometrik BMITERA, dan nilai undulasi titik di pengamatan. Setelah mendapatkan data-data tersebut, kita melakukan processing data, lalu penyajian data, dan validasi. Kemudian analisis, yang terakhir pembuatan laporan. Sistem tinggi dibedakan berdasarkan jarak dan beda potensial. Berdasarkan beda potensial, contohnya tinggi dinamis, dan berdasarkan jarak, contohnya tinggi normal, tinggi geodetik, dan tinggi ortometrik. Tinggi geodetik sendiri adalah jarak garis lurus dari elipsoid ke titik di atas permukaan bumi. Sementara tinggi ortometrik adalah jarak sepanjang garis unting-unting dari geoid ke titik di atas permukaan bumi. GNSS leveling adalah metode penentuan tinggi ortometrik menggunakan metode survei GNSS, di mana di sini kita mentransformasikan tinggi geodetik ke tinggi ortometrik menggunakan nilai undulasi pada titik tersebut. Untuk transformasinya bisa dilihat pada rumus di bawah, yaitu tinggi ortometrik sama dengan tinggi geodetik dikurang nilai undulasi. Pengukuran sifat datar adalah proses menentukan beda tinggi antara titik-titik di atas permukaan bumi secara teliti. Untuk penentuan beda tingginya, di sini ada rumus beda tinggi, yaitu benang belakang dikurang benang depan, lalu rumus jarak, yaitu benang atas dikurang benang bawah dikali 100, dan jarak satu slug, yaitu jarak depan ditambah jarak belakang.
Pengukuran sifat datar memanjang adalah pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui beda tinggi sepanjang jalur pengukuran. Syarat-syarat pengukuran sifat datar memanjang yaitu yang pertama, jika jalur tidak bisa diselesaikan dalam satu hari, maka dibagi dalam beberapa seksi. Kedua, tiap seksi diatur dalam jumlah slug yang genap. Lalu, perpindahan rambu dengan cara lompat katak ini untuk mengurangi kesalahan rambu. Kemudian, usahakan alat berada di tengah-tengah antara rambu depan dan rambu belakang. Nah, jarak maksimal antara alat ke rambu adalah 75 meter. Kemudian, pengukuran double stand dilakukan pergi pulang. Dan selisih bacaan stand 1 dan stand 2 tidak boleh melebihi dari 2 mm. Untuk lokasi penelitian tugas akhir ini relatif kecil, di mana dilakukan di Institut Teknologi Sumatera, Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan panjang 2,26 km dan lebar 1,53 km yang memiliki luas 275 hektar. Untuk data pengamatan GNSS sendiri dibagi menjadi 4 sesi, yaitu sesi pertama pada tanggal 29 Oktober tahun 2016 dengan durasi pengamatannya 30 hingga 36 menit. Jumlah satelitnya 18 hingga 23 satelit. Untuk sesi kedua yaitu tanggal 5 November tahun 2016 dengan durasi pengamatan 10 hingga 13 menit dengan jumlah satelitnya 11 hingga 18 satelit. Untuk sesi ketiga yaitu tanggal 14 Juni tahun 2019 dengan durasi pengamatan 30 menit dengan jumlah satelit 17, dan sesi keempat pada tanggal 16 Juni tahun 2019 dengan durasi pengamatan 31 menit dengan jumlah satelitnya 19 satelit. Di mana sesi pertama dan sesi kedua itu adalah data hasil permintaan dari Bapak Arif Rohman, dan data sesi 3 dan 4 adalah data yang dilakukan pengukuran secara langsung. Untuk titik-titik yang diamati tiap sesinya bisa dilihat pada keterangan di bawah. Kemudian Skyplot, di sini bisa dilihat ITR 1 dengan lama pengamatan 30 menit dari pukul 10 hingga 07 hingga 10.37 dengan jumlah satelitnya 23. Lalu YUR 3 dengan lama pengamatan 31 menit dari pukul 9.56 hingga 10.27 dengan jumlah satelitnya 19. Lalu ITR 6 dengan lama pengamatan 10 menit dari pukul 15.39 hingga 15.49 dengan jumlah satelitnya 13. Untuk diagram alir pengolahan data yaitu data survei GNSS. Yang pertama melakukan pembuatan job dan lokasi penyimpanan. Kemudian masukkan data GNSS, lalu pengaturan titik kontrol, pengolahan posisi GNSS, sehingga laporan titik pengamatan GNSS sehingga didapatkan koordinat berupa lintang, bujur, dan tinggi geodetik. Dari data EGM 2008, kita mendapatkan nilai undulasi geoid EGM 2008. Kemudian kita melakukan perhitungan tinggi ortometrik GNSS leveling dari data tinggi geodetik dan nilai undulasi yang telah didapatkan sebelumnya, sehingga dapatkanlah tinggi ortometrik GNSS leveling. Kemudian di sini tiap titiknya dikurangi dengan ITR 3 dan ITR 5, di mana saya memilih ITR 3 dan ITR 5 ini disebabkan karena ITR 3 dan ITR 5 memiliki rentang pengamatan yang lebih lama dibandingkan titik-titik yang lain. Kemudian beda tinggi, sehingga dapatkan beda tinggi ortometrik GNSS leveling terhadap ITR 3 dan terhadap ITR 5. Kemudian data pengukuran sifat datar, kita melakukan perhitungan beda tinggi, kemudian tinggi ortometrik sifat datar, kemudian penggabungan titik tinggi ortometrik, di mana kita menggabungkan tinggi ortometrik sifat datar dari hasil perhitungan beda tinggi dan data tinggi ortometrik yang telah didapatkan oleh dari Bapak Arif Rohman sebelumnya. Kemudian kita kurangkan lagi terhadap ITR 3 dan ITR 5. Kemudian kita bandingkan beda tinggi ortometrik GNSS leveling, kita bandingkan juga dengan beda tinggi ortometrik sifat datar. Sehingga didapatkanlah selisih beda tinggi GNSS leveling dan sifat datar. Untuk data pengamatan GNSS-nya, di sini mendapatkan berupa lintang, bujur, dan tinggi geodetik. Untuk tabel yang berwarna hijau, yaitu datanya diperoleh dari Prodi Geomatika, yaitu Bapak Arif Rohman. Kemudian yang berwarna kuning adalah data yang diambil pengukuran secara langsung. Untuk jarak baseline-nya dengan standar deviasinya dari 1 hingga 4 mili dan standar deviasi vertikalnya dari 1 hingga 7 mili. Untuk kesalahan penutup sudutnya yaitu dilakukan pergi pulang, double stand,
Koreksi bacaan maksimumnya 2 mm dan kesalahan penutupnya menggunakan rumus 10 akar D, di mana D adalah jarak optis total bacaan. Untuk jalur pengukuran dari ITR 1, YUR 2, dan YUR 3, didapatkan selisih pergi pulang sebesar 0,0005 meter dari toleransinya 0,0028 meter. Lalu dari jalur ITR 11 sampai ITR 7, yaitu didapatkan selisih pergi pulangnya sebesar 0,0045 meter dari toleransinya yaitu 0,0049 meter. Untuk jalur pengukurannya bisa dilihat pada gambar keterangan di samping. Dan di sini dianggap pengukuran dengan metode sifat datar ini memiliki hasil yang baik karena kesalahan penutupnya tidak melebihi dari toleransi yang telah ditentukan. Tinggi ortometrik, di sini kita bisa melihat tinggi ortometrik GNSS leveling didapatkan dari tinggi geodetik dan nilai undulasi yang didapatkan dari website ICGEM. Dan di sini ada tinggi ortometrik sifat datar, di mana tabel yang hijau adalah tinggi ortometrik yang didapatkan dari Prodi Geomatika, yaitu Bapak Arif Rohman, dan data pengukuran secara langsung berada pada tabel yang kuning. Di sini kita mendapatkan selisih beda tinggi terhadap ITR 3. Memiliki rata-rata 0,073 meter dengan RMSE-nya 0,274 meter. Untuk posisi dari ITR 3-nya sendiri terhadap titik yang lain bisa dilihat pada gambar di samping. Untuk selisih beda tinggi terhadap ITR 5, yaitu memiliki rata-rata minus 0,006 meter dengan RMSE-nya 0,024 meter. Untuk posisi dari ITR 5-nya bisa dilihat pada gambar di samping. Untuk lokasi titik-titik pengamatan, bisa dilihat pada gambar berikut. Pembahasan. Beda tinggi ortometrik metode GNSS leveling memiliki nilai yang berbeda dengan metode sifat datar. Hal ini bisa saja disebabkan dikarenakan panjang baseline, waktu pengamatan, rentang pengamatan, lalu lokasi pengamatan, dan jumlah satelit. Namun di sini hal yang paling mempengaruhi menurut saya adalah waktu pengamatan, di mana hanya dilakukan selama 10 hingga 36 menit. Lalu nilai undulasi di Institut Teknologi Sumatera memiliki nilai yang sama besar, yaitu sebesar 14,336 meter. Hal ini bisa saja disebabkan karena kondisi wilayah ITERA yang kecil, sehingga hanya memiliki satu nilai saja. Di sini kita bisa melihat selisih terkecil berada pada titik YUR 2, yaitu sebesar 0,038 meter, dengan waktu pengamatan 30 menit, jumlah satelitnya 17, dengan panjang baseline 60,308 meter. Berbeda, yang dimana waktu 30 menit ini relatif lama dibandingkan titik-titik yang lain. Dan yang memiliki selisih paling besar yaitu berada pada ITR 6, yaitu sebesar 0,375 meter, dengan panjang baseline 815,565 meter. Dengan jumlah satelitnya 13, dengan waktu pengamatan hanya 10 menit. Nah, disinilah saya memperkirakan karena waktu pengamatan itu yang paling mempengaruhi. Kesimpulan, hasil penentuan beda tinggi GNSS leveling dengan undulasi EGM 2008 dan beda tinggi sifat datar didapatkan nilai selisih yang paling besar dengan data yang ada sebesar 0,357 meter. Kemudian, metode GNSS leveling mendapatkan tingkat akurasi pada level desimeter menggunakan metode statik radial dengan lama pengamatan 10 hingga 36 menit di ITERA. Hal ini dikarenakan banyak faktor, salah satunya disebabkan kurang lamanya waktu pengamatan. Hasil dari penentuan beda tinggi ortometrik pada penelitian ini diharapkan digunakan sebagai data pembanding titik tinggi yang akurat oleh pihak kampus ITERA untuk keperluan lebih lanjut. Dan pengamatan GNSS sebaiknya dilakukan pengamatan lebih lama untuk mendapatkan ketelitian yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.